Oke, terima kasih. Awalnya budidaya talas beneng mengenal ini dari media sosial. Nah, dari YouTube, Facebook, dan media sosial internet lainnya. Karena khususnya di luar Bali, daerah Pandeglang, daerah Jawa Tengah, Semarang, di sana memang sudah dikembangkan dari 5 tahun yang lalu. Nah, kita di Bali baru masuk tahun 2021, kira-kira 6 bulan yang lalu baru mulai mengenal talas benengnya. Nah, ini talas beneng berbeda dengan talas lokal lainnya. Nah, misalnya ini ada ciri khas dari daunnya, dari bentuk P-nya berbeda, dari warna daunnya berbeda, kemudian dari warna umbinya. Nah, terus setelah mengenal dari media sosial, itu berupa Facebook atau media yang lain, siapa orang yang pertama kali dihubungi? Kan perlu koneksi untuk untuk menyalurkan, untuk membawa ke sininya. Siapa itu yang pertama kali? Nah, kebetulan kita sebelum berkecimpung di budidaya talasnya, kita budidaya porang. Nah, dari kendala-kendala budidaya porang ini muncullah budidaya talas beneng. Nah, budidaya talas beneng ini kita kebetulan punya komunitas, namanya Komunitas Portal Bali, Portal Bali Sejahtera. Nah, timnya di Portal Bali ini yang memperkenalkan kita ada komoditas yang lebih mudah dalam perawatan, kemudian laku di pasaran dalam jangka waktu yang singkat, tetapi terus-menerus, artinya kontinu. Nah, dikenalkanlah komoditas pangan berupa talas benengnya ini. Oh, berarti untuk pembibitan, pemeliharaan, dan seterusnya itu sudah ada timnya di dalamnya? Untuk dalam proses pembibitan, baik pembibitan, budidaya, perawatan, kita petani yang mengelola, artinya merawat. Akan tetapi edukasi, bimbingan, arahan itu ada dari tim tersebut, khususnya Portal Bali. Portal Bali ya. Berarti ini dari Jawa. Untuk pengiriman bibit pertama kali dari mana ini? Dari Jawa apa gitu? Nah, oke, kebetulan ini komoditasnya bukan asli komoditas Bali, artinya bibit di pertama kita beli ya dari Jawa. Ini asli bibitnya dari Pandeglang, Banten, Semarang, Jawa Tengah. Nah, Pandeglang itu aslinya. Berarti untuk pengiriman pertama berapa bibit gitu? Kilo atau tonan ini? Ini kalau bibit sih ukuran batang atau biji. Itu awalnya kita 6 bulan yang lalu kita mendatangkan bibit 2000 batang, 2000 pohon itu sebagai uji coba. Nah, kemudian 3 bulan yang lalu, setelah yang umur 6 bulan yang lalu kita kondisinya cukup bagus, artinya kondisi alam, lingkungan, cuaca, kelembaban di tempatnya kita cocok. Nah, baru kemudian bibit yang kedua itu bibit yang khusus kita ekspor, ada MOU-nya, ada kerjasamanya, itu 20.000 bibit. Ya, setelah datangnya bibit, berarti di sini sudah disediakan lahan terlebih dahulu. Kira-kira dengan bibit kapasitas sebesar itu, berapa lahan di sini disediakan? Ini ada 2 alternatif. Yang pertama, kalau kita bibitnya jarak tanam pakai ukuran 1 meter kali 1 meter, kalau bibit 20.000 berarti itu 2 hektar. Artinya 10.000 dalam 1 hektar. Nah, akan tetapi ada optimalisasi lahan di sini. Yang kedua, kita pakai jarak 60-70 atau 50-80. Yang 60, antara 60 dengan 60 itu yang jarak antar tanaman. Kemudian yang 80 itu jarak antar bedengan pas kita lalu lintas panen daun atau panen bibit atau memupuk misalnya. Berarti itu jaraknya. Jarak antara tanam satu dan yang lainnya, maksudnya talas benangnya itu ada pengaruh pertumbuhannya atau
hanya untuk mempermudah di saat panen kita itu nantinya? Kalau dari segi pertumbuhan ya jelas berpengaruh. Artinya kalau dengan jarak rapat, nah yang pertama jarak rapat itu optimalisasi lahan. Artinya dalam 1 hektar, kalau jarak 1 meter 1 meter berarti kan 10.000. Kalau jarak yang optimal itu 60-70, masuk di sana 15.000 sampai 20.000 tergantung ada penaunya apa tidak. Nah, berpengaruh dari segi pertumbuhan jelas. Ini tentunya dengan jarak yang rapat kita membutuhkan nutrisi yang lebih banyak dari jarak yang agak lebar. Nah, itu. Ya, berkaitan tadi sudah disinggung juga nutrisinya, berarti pemupukan itu sangat penting juga. Ya, sangat. Proses penanaman dengan jarak tertentu tersebut tadi, berarti nutrisi untuk pemupukannya ada bahan kimia, maksudnya pupuk kimia atau semuanya organik di sini? Nah, kalau kita terapkan karena go organik, go green, integrasi, artinya kita hanya pakai pupuk kompos. Kompos dalam artian baik dari sampah maupun dari kotoran sapi. Nah, itu yang kita manfaatkan. Kita usahakan di tempatnya kita ini tanpa pupuk kimia sama sekali. Artinya bukan organik, akan tetapi dari alam itu sendiri kita manfaatkan, kita olah untuk pupuk untuk nutrisi tanaman itu kembali. Dari gitu. alam untuk alam, nanti Oke. hasilnya dari alam untuk kita juga. Kita juga. Nah, kita usahakan tanpa kimia lah istilahnya, mengurangi. Setelah tadi ada proses pemupukan dengan bahan-bahan organik. Selanjutnya untuk perawatannya apa perlu misalnya apa pemangkasan seperti pohon-pohon lain atau memang itu yang akan dipanen ya mestinya dipangkas dari pohon lain tapi dalam tas benang ini memang itu yang dipanen. Oke. Bagaimana? Kalau dari segi perawatan tidaklah begitu sulit, tidak seperti komoditas yang lainnya. Kenapa? Karena yang kita panen adalah daunnya. Nah, kita pangkas daunnya yang kita panen gitu. Nah, yang perlu kita bersihin adalah dari gulmanya, tapi tidak harus begitu. Dari bibitnya harus kita pisah. Artinya perawatan tidak terlalu sulit. Nah, kalau petani cukup hanya tanam, rawat istilahnya pupuk, kemudian cuma itu aja. Nah, dari sama penyakit tidak begitu terlalu, khususnya di tempatnya kita di sini. Berarti dengan keadaan seperti yang di belakang ini sudah subur untuk lahan daerah terutama di Karo ini bisa dipastikan sangat cocok untuk talas benang. Ya, nah awalnya kita mencoba 2.000 tanaman, ternyata pertumbuhannya bagus, baru berani mengambil 20.000. Itu 100 kali lipatnya. Sudah sangat cocok, lahan sudah mengizinkan, selanjutnya proses penanaman, setelah itu dipanen, bagaimana ke depannya nanti kan gitu. Oke. Setelah itu setelah panen apakah langsung itu hanya dipotong langsung dipanen atau ada proses-proses tertentunya? Ada proses apa itu dalam proses pemanenan daunnya itu? Oke, nah ini ada 2 skema. Yang pertama dari petani itu sendiri. Kalau petani khususnya yang rekomendasikan hanya tanam, rawat, panen. Itu petani. Yang kedua ada tim produksinya. Nah, setelah petani panen daun, dibawa ke bagian produksi. Nah, bagian produksi ini yang berperan. Yang pertama ada panen basah, kita pram, artinya kita mencari daun yang sudah kuning. Misalnya 2-3 hari sudah kuning. Kemudian ada proses perajangan. Nah, perajangan ini menggunakan mesin. Ini ada speknya dari bayarnya kita, dari eksportirnya minta 0,2 sampai 0,4, paling lebar 0,6 mili. Nah, itu speknya untuk perajangannya. Kemudian warnanya kuning, artinya kuning emas, kuning gold, bukan kuning musang. Kemudian kering, ada kadar air di sana yang kita tentukan nanti. Berarti setelah dirajang, selanjutnya otomatis pasti dikeringkan kan? Oke. Ya, dari proses perajang kalau cuaca bagus misalnya matahari terik itu berapa lama dikeringkan? Kalau pengeringan nah usahakan kita ngerajangnya pagi hari, artinya jam 6, jam 7 sampai jam 8 kita usahakan ngerajang. Nah,
Kalau cuacanya bagus, kita minimal 4 jam dari sinar matahari, 4 jam sampai 6 jam baru bisa kering. Nah, kering udah bisa langsung di packing. Gitu. Nah, setelah di packing, nah pasti nanti output produknya berupa apa itu? Karena kalau dilihat dari rajangannya kayak tembakau, kayak nanti kayak teh, apa output produknya nanti itu? Kalau hasil rajangan ini khususnya dari segi yang berbicara dari segi pasar, kalau pasar permintaan ekspornya ya kita hasil daun rajangan kering, tapi bukan tembakau talas meneng. Nah, walaupun di media sosial di sana dibikin rokok, ada yang dibikin teh herbal, ada yang dibikin kompos, akan tetapi yang kita ekspor, yang kita jual adalah berupa daun rajangan kering gitu. Nah, mirip kayak tembakau, akan tetapi kita tidak rekomendasikan itu sebagai tembakau. Terus nanti setelah diekspor itu di sana mungkin udah ada kabarnya dipakai untuk apa di sana? Nah, informasi sementara yang kita dapatkan adalah sebagai bahan baku campuran teh herbal, kompos, nah kemungkinan bisa jadi sebagai rokok herbal juga yang low nikotin gitu. Itu dari daunnya, karena saya lihat talas benangnya kan bukan cuma daun, ada dari umbi, dari batang, daun tadi seperti dijelaskan. Biasanya kalau talas-talas yang kita kenal di Bali ini, terutama di daerah Taro ini, untuk umbi bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang anak umbinya itu biasanya dikukus itu lalu dimakan gitu. Untuk talas benang sendiri, apakah dari umbi itu bisa menjadi output sebuah produk yang bisa dikembangkan gitu, misalnya produk apa gitu bisa? Khususnya talas beneng ini punya banyak manfaat. Nah, selain daunnya, daun bisa kita konsumsi langsung, akan tetapi ada cara proses dan lain sebagainya. Kemudian dari daunnya laku, kemudian dari batangnya laku. Nah, batangnya pun ini selain sebagai pakan ternak, juga bisa kita manfaatkan sebagai kerajinan. Istilah kerajinan tas sejenis eceng gondok. Nah, batangnya lumayan kuat. Nah, seperti tali, seperti pohon pisang, itu sama. Itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Kemudian untuk umbinya bisa kita olah, bisa kita makan. Baik dikukus maupun diolah lebih lanjut. Akan tetapi kita ambil bagian kuningnya saja. Yang bagian putih ini kita buang. Di sana ada prosesnya agar asam oksalatnya tidak terlalu banyak. Nah, di pabrik kalau umbinya nanti ada beberapa produk. Yang pertama setengah jadi itu berupa tepung. Ada tepung talas beneng, kemudian ada beras talas beneng, baik sebagai sabun talas beneng, kemudian ada susu talas beneng, ada krim talas beneng. Nah, khususnya kita di Bali karena baru mulai 6 bulan yang lalu, artinya bahan baku umbinya belum ada, kita tidak bisa proses olah langsung sementara. Nah, ke depan berarti siaplah ke depan. Belum hitungan tahun, berarti untuk coba-coba udah. Tinggal nunggu ke depannya untuk produksi massalnya. Siap. Karena itu proses juga untuk pertumbuhan anak-anak dari, maksudnya anak umbinya. Oke. Untuk petani yang lain, Pak Kade. Iya. Untuk petani yang lain atau petani-petani pemula atau ingin berkecimpung di pertanian, terutama dalam pertanian talas benang ini. Bagaimana itu prospek ke depannya? Apakah menjanjikan talas benang ini dari segi pemasarannya, terutama apalagi sudah ada seperti Pak Kade, untuk edukasinya sudah gampang, tapi kekhawatiran seseorang untuk memulai itu kan berpikir bagaimana prospek ke depannya, apakah ada yang akan mencari atau tidak, itu yang menjadi pemikiran seseorang. Bagaimana menurut Pak Kade? Oke, khususnya talas beneng sama seperti porang. Kalau kita di talas beneng, kalau petani ada yang ingin tanam, jangan takut dan jangan khawatir. Khususnya di kita sudah punya off-taker namanya PT Portal Bali Sejahtera.
Nah, off-takernya ini akan menampung segala hasil komoditas talas benangnya ini. Khususnya di kebunnya kita sudah ada kontrak kerjasama. Artinya kontrak ini adalah kontrak pembelian. Pembelian dalam artian kita kontrak kerja daunnya dari satu hari tanam sampai umur 2 tahun tanaman, kita sudah ada pembeli yang sudah pasti. Ini sudah di atas kertas, sudah ada MOU. Jangan takut dan jangan khawatir, kita khususnya di Taro siap membantu dari proses pembibitan, pemeliharaan, kemudian panen, pasca panen maupun di pemasaran, kita siap. Setelah saya perhatikan dari utara sampai ke selatan ini ada nilai keindahan di kebun ini. Apakah ada niatan untuk potensi, terutama kita kan ditaruh sudah dikembangkan desa wisata, okay. Bahkan sudah go nasional untuk desa wisata terutama di Taro ini. Bagaimana kedepannya ini? Apakah ada niatan untuk memadukan dengan wisata yang ada di Taro, kebun talas benang ini? Oke, kita memang sengaja konsep dari awal seperti itu. Artinya kita sengaja membuat jalur trekking nanti untuk dipadukan dengan desa wisata Taronya. Nah, kebetulan di Taro kita kerjasama juga dengan desa wisata Taro. Jalur trekking wisatanya kita sudah siap. Nah, yang utama kita punya penghasilan di produknya itu sendiri. Kita sudah menghasilkan, artinya produk yang kita hasilkan, tanaman yang kita hasilkan, hasilnya bisa dijual. Nah, nilai plusnya nanti baru pariwisata. Tentu kita berharap banyak, berharap besar nilai pariwisata ini bisa dipadukan dengan eduwisata atau ekowisata, khususnya budidaya talas benang kita di Taro.